Sore itu, kediaman mewah milik keluarga besar tersebut tampak tenang dari luar. Namun di dalam perpustakaan pribadi yang tersembunyi, Arini berdiri mematung di balik pintu kayu yang sedikit terbuka. Napasnya teratur, namun tatapannya setajam silet saat ia mengamati pantulan dua orang di cermin besar ruang tamu. Di sana, Rendra, suaminya, duduk dengan santai sambil merangkul mesra seorang wanita muda bernama Siska. Sementara ibunya, Bu Ratna, duduk di hadapan mereka dengan senyum penuh kemenangan yang belum pernah Arini lihat sebelumnya. "Kapan kamu akan mengurus surat-suratnya, Rendra?" Ibu sudah muak melihat wajah Arini yang sok suci itu setiap hari di rumah ini. Suara Bu Ratna terdengar melengking, penuh dengan nada penghinaan yang tidak lagi disembunyikan. Sang ibu mertua itu menyesap tehnya dengan gaya angkuh, seolah-olah ia adalah ratu di istana tersebut. Bagi Bu Ratna, Arini hanyalah menantu yang beruntung bisa dinikahi oleh putranya yang dianggapnya sebagai pengusaha sukses tanpa celah. Rendra tertawa kecil. Tangannya mengelus bahu Siska dengan gerakan yang membuat perut Arini mual. "Sabar, Bu. Aku hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Siska sudah hamil. Dan aku tidak ingin anak laki-lakiku lahir tanpa status hukum yang jelas." Arini itu bodoh. Dia cuma ibu rumah tangga yang kerjanya menghabiskan uangku. Dia pasti akan menangis memahan-mohen saat aku melemparkan surat cerai itu ke wajahnya nanti, ucap Rendra dengan nada sombong yang luar biasa, merasa dirinya berada di atas angin. Siska, dengan suara manja yang dibuat-buat, menimpali sambil mengerlingkan mata ke arah perhiasan yang terpajang di etalase ruang tamu. "Tapi Mas, pastikan dia tidak membawa satu sen pun ya. Aku ingin kita tinggal di sini tanpa ada bayang-bayang perempuan miskin itu. Lagi pula, semua kekayaan ini kan hasil kerja keras Mas Rendra sendiri," ucapnya yang langsung disambut anggukan, setuju oleh Bu Ratna. Siska sudah membayangkan dirinya menjadi nyonya baru di rumah megah tersebut. Di balik pintu, Arini tidak menunjukkan ledakan emosi. Ia tidak membanting pintu atau berteriak histeris seperti wanita yang dikhianati pada umumnya. Sebaliknya, ia mengeluarkan ponselnya, merekam percakapan menjijikan itu dengan tangan yang sangat stabil. Arini tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang lebih mirip seringai predator yang sedang mengamati mangsa masuk ke dalam perangkap. Ia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh mereka bertiga, bahwa semua aset, mulai dari tanah tempat mereka berpijak hingga izin usaha perusahaan yang dibanggakan Rendra, adalah miliknya secara legal. Tiba-tiba, seorang asisten rumah tangga melintas dengan wajah pucat karena tidak sengaja mendengar percakapan majikannya. Ia menatap Arini dengan tatapan iba dan berbisik lirih, "Nyonya, apa Nyonya baik-baik saja? Saya tidak menyangka Tuan Rendra setega itu." Arini hanya menempelkan jari telunjuk di depan bibirnya, memberi isyarat agar si asisten diam. "Jangan kasihan padaku, Bi. Kasihanilah mereka yang sebentar lagi akan kehilangan segalanya," jawab Arini dengan suara yang sangat tenang, namun membawa aura dingin yang mencekam. Arini kemudian berbalik arah, berjalan menuju brankas rahasianya dengan langkah yang mantap. Di kepalanya, ia sudah menyusun skema penghancuran yang rapi. Ia tidak akan menyerang dengan amarah, melainkan dengan fakta hukum yang tak terbantahkan. Bagi Arini, pengkhianatan ini bukan akhir dari dunianya, melainkan awal dari pertunjukan di mana ia memegang peran sebagai sutradaranya. Ia membiarkan Rendra dan ibunya merayakan kemenangan semu mereka malam itu tanpa menyadari bahwa fondasi kehidupan mereka sedang digerogoti oleh benalu yang selama ini mereka remehkan. Keserakahan mulai menguasai akal sehat di rumah itu. Pagi harinya, Bu Ratna tampak sibuk berkeliling ruang tengah sambil menanjuk-nanjuk perabotan kristal impor milik Arini. Ia seolah sedang melakukan inventarisir harta jarahan. Dengan wajah yang dipenuhi keangkuhan, ia memerintahkan asisten rumah tangga untuk mulai memindahkan barang-barang pribadi Arini ke gudang yang lembab. "Singkirkan semua sampah ini. Mulai besok, menantuku yang cantik, Siska, akan mengganti dekorasi rumah ini dengan selera yang lebih berkelas. Bukan selera kampung seperti milik Arini," serunya dengan nada tinggi yang memuakan. Rendra berjalan masuk dengan setelan jas mahal, merasa dirinya adalah raja kecil yang tak terkalahkan. Di tangannya, ia memegang brosur mobil sport terbaru yang harganya miliaran rupiah. Ia melirik Arini yang sedang duduk tenang membaca buku di sudut ruangan, seolah tidak terjadi apa-apa. "Arini, jangan harap kamu bisa menyentuh uang di rekening bersama lagi. Aku sudah memindahkan semua bonus proyek bulan ini ke rekening pribadiku. Kamu tidak pantas menikmati hasil kerja kerasku lagi," ucap Rendra sambil melempar brosur itu ke meja dengan kasar,
menunjukkan dominasi finansial yang ia pikir ia miliki. Melihat tingkah putranya, Bu Ratna tertawa puas. Ia mendekati Arini, dan dengan sengaja menyenggol bahu menantunya itu. Dengar itu, Rendra sudah bangun dari tidurnya. Dia sadar kalau kamu itu cuma beban. Oh, dan satu lagi, aku sudah menyuruh Siska untuk memilih kamar utama. Kamu, silakan kemasi barang-barangmu sebelum petugas keamanan yang aku panggil menyeretmu keluar dengan tidak hormat. Hina Bu Ratna sambil berkacak pinggang, matanya berkilat penuh kebencian dan ketamakan. Di sisi lain ruangan, Siska masuk dengan gaya glamor yang dipaksakan. Ia mulai menkoba-koba perhiasan yang tergeletak di atas meja rias Arini tanpa izin. Mas Rendra, perhiasan ini bagus juga. Apa ini juga akan menjadi milikku setelah dia pergi? Tanyanya dengan suara manja yang dibuat-buat. Siska sudah merasa memenangkan segalanya. Tidak menyadari bahwa setiap inci logam mulia yang ia sentuh dibeli dengan uang pribadi Arini yang tak pernah tercatat dalam pembukuan perusahaan Rendra. Arini hanya melirik sekilas ke arah mereka. Wajahnya tetap datar, tanpa ekspresi emosional sedikitpun. Ia menutup bukunya dengan pelan. Suaranya terdengar dingin dan sangat terkendali saat ia menjawab, silakan saja. Ambil apa yang kalian pikir adalah milik kalian. Tapi ingat satu hal, keserakahan seringkali membuat orang lupa untuk membaca detail kecil. Kalimat itu diucapkan dengan nada yang sangat tenang, namun memiliki tekanan yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya merinding. Beberapa karyawan rumah tangga yang menyaksikan kejadian itu dari balik pilar hanya bisa saling berbisik dengan wajah cemas. Tuan Rendra benar-benar sudah gila. Dia tidak tahu siapa yang sebenarnya menggaji kita selama ini. Bisik salah satu supir pribadi Arini kepada temannya. Mereka hanya bisa menunduk, merasa ngeri melihat betapa gelap matanya keluarga itu demi menguasai harta yang sebenarnya bukan hak mereka. Para saksi ini tahu bahwa badai besar sedang mengarah tepat ke wajah Rendra dan ibunya. Sementara itu, Rendra dan Bu Ratna justru semakin menjadi-jadi. Mereka mulai membahas rencana untuk menjual salah satu ruko yang mereka kira milik Rendra untuk menutupi gaya hidup mewah Siska. Mereka tertawa bersama, merayakan kekayaan yang sebenarnya hanyalah fata morgana. Di pojok ruangan, Arini kembali mengambil ponselnya, mengirimkan pesan singkat kepada pengacara pribadinya, biarkan mereka bermimpi sedikit lebih lama. Besok, kita bangunkan mereka dengan kenyataan yang paling pahit. Puncak penghinaan itu akhirnya tiba pada sebuah malam yang dingin. Di ruang tengah, yang biasanya menjadi saksi kehangatan keluarga, kini suasananya terasa mencekam. Rendra berdiri dengan angkuh, memegang sebuah map biru yang seriallah adalah senjata kemenangannya. Di sampingnya, Bu Ratna melipat tangan di dada dengan dagu terangkat tinggi, sementara Siska bersandar manja di bahu Rendra, menatap Arini dengan pandangan merendahkan, seolah Arini adalah debu yang mengotori lantai marmer rumah itu. Tanpa peringatan, Rendra melemparkan map biru tersebut hingga mendarat tepat di kaki Arini. Tanda tangani itu sekarang. Aku tidak mau membuang waktu lagi dengan wanita tidak berguna sepertimu, bentak Rendra dengan suara yang menggelegar di seluruh ruangan. Ia menatap Arini dengan penuh kebencian, seolah-olah semua pencapaian hidupnya akan sempurna begitu Arini enyah dari pandangannya. Bagi Rendra, surat cerai itu adalah tiket menuju kebebasan mutlak untuk menikmati harta yang ia klaim sebagai miliknya. Bu Ratna melangkah maju, menambah bara api dengan kata-kata Nia yang berbisa. Kenapa masih diam? Kamu pikir dengan memasang wajah melas begitu, Rendra akan kasihan? Jangan mimpi, keluar dari rumah ini sekarang juga. Kamu tidak berhak membawa apapun, bahkan selembar tisu pun dari sini tidak boleh keluar. Semua ini milik putraku. Hasil keringatnya yang kamu nikmati selama bertahan-tahan sebagai benalu, teriak sang ibu mertua dengan nada melengking yang penuh kepuasan. Ia merasa inilah saatnya ia memegang kendali penuh atas kekayaan keluarga. Siska kemudian terkekeh kecil. Suaranya terdengar sangat provokatif di telinga siapapun yang mendengarnya. Kasihan ya mas, mungkin dia bingung mau tinggal di mana. Apa perlu kita beri dia sedikit uang untuk menyewa kontrakan sempit di pinggiran kota? Sindir Siska yang langsung disambut tawa meremehkan dari Rendra. Mereka bertiga seolah sedang berpesta di atas kehancuran harga diri seorang wanita yang selama ini telah menjaga martabat rumah tangga tersebut dengan sabar. Arini perlahan menunduk, mengambil map tersebut dengan gerakan yang sangat tenang, hampir tanpa beban. Tidak ada air mata, tidak ada gemetar di tangannya, dan tidak ada teriakan histeris. Ia menatap lembaran surat cerai itu sejenak, lalu beralih menatap Rendra dengan tatapan dingin yang sulit diartikan. Jadi,
Ini yang kalian inginkan? Kalian ingin aku menandatangani ini dan pergi tanpa membawa apa-apa, karena kalian pikir semua ini milikmu, Rendra? Tanya Arini dengan suara rendah namun sangat jelas, memberikan aura intimidasi yang tak kasat mata. Beberapa karyawan yang berdiri di lorong dekat dapur tampak saling berpandangan dengan wajah tegang. Salah satu dari mereka membisikkan doa pelan. Merasa tidak tega melihat nyonya rumah mereka diperlakukan seperti itu. Tuan benar-benar sudah buta. Dia tidak tahu kalau dia sedang menggali kuburannya sendiri malam ini. Gumam salah satu asisten senior yang mengetahui sedikit rahasia tentang kekayaan pribadi Arini. Mereka hanya bisa menunggu, merasakan bahwa ketenangan Arini adalah pertanda badai besar akan segera datang. Tanpa berkata-kata lagi, Arini mengambil pena dari saku blazernya. Ia menandatangani dokumen itu di atas meja kaca dengan goresan tinta yang tegas dan tanpa ragu. Setelah selesai, ia menutup map tersebut dan menyerahkannya kembali kepada Rendra dengan sebuah senyuman tipis yang sangat mematikan. Sudah, selesai. Sekarang, jangan menyesal dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, ucap Arini dengan nada yang sangat datar. Ia kemudian merogoh ponselnya, menekan satu tombol cepat, dan berkata singkat, "Masuk sekarang." Suasana ruangan mendadak hening setelah Arini menutup teleponnya. Rendra sempat tertegun selama beberapa detik, namun kesombongannya segera mengambil alih kembali. Ia tertawa meremehkan, menganggap gertakan Arini hanyalah upaya terakhir seorang wanita yang sedang putus asa. "Masuk. Siapa yang kamu suruh masuk? Supir atau tukang angkut barang untuk membawa koper-kopermu?" ejek Rendra sambil mengibaskan tangannya ke udara, seolah sedang mengusir lalat yang mengganggu. Bu Ratna ikut menimpali dengan tawa yang tak kalah sinis. Ia mulai berjalan menuju sofa bludru mahal di tengah ruangan dan duduk dengan gaya sok kuasa. "Sudahlah Rendra, biarkan dia memanggil siapapun. Mungkin dia memanggil ibunya untuk menjemputnya menggunakan taksi online. Sungguh menyedihkan melihatmu mencoba terlihat kuat di saat kamu sudah jatuh miskin, Arini," ucap sang ibu mertua sambil memperbaiki posisi duduknya. Merasa bahwa kursi yang ia duduki adalah hak miliknya selamanya. Arini sama sekali tidak membalas hinaan itu dengan kata-kata kasar. Ia justru berjalan menuju lemari pajangan, mengambil sebuah remote kecil, dan menekan sebuah tombol. Seketika, layar besar di ruang keluarga menyala, menampilkan data digital yang terus berjalan. Arini berdiri dengan anggun di depan layar tersebut, menatap mantan suaminya dengan sorot mata yang kosong namun mematikan. Dia tidak jatuh miskin, Rendra. Dia hanya sedang membereskan sampah-sampah yang selama ini mengotori inventaris pribadinya, gumam Arini pelan. Namun suaranya terdengar sangat jelas di tengah keheningan. Siska yang mulai merasa tidak nyaman melihat ketenangan Arini, berbisik pada Rendra dengan nada gelisah. "Mas, kenapa dia tenang sekali? Apa yang dia lakukan dengan layar itu?" tanyanya sambil mengeratkan pegangan pada lengan Rendra. Siska mulai merasakan firasat buruk, karena ekspresi Arini bukan lagi ekspresi seorang istri yang tersakiti, melainkan seorang CEO yang sedang menutup kesepakatan bisnis yang besar. Beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah kaki yang serempak dan tegas dari arah pintu depan. Dua pria bersetelan jas hitam rapi muncul, masing-masing membawa koper dokumen berbahan kulit yang tampak sangat formal. Salah satu dari mereka, yang merupakan ketua tim legal, membungkuk hormat tepat di hadapan Arini, mengabaikan kehadiran Rendra dan ibunya seolah mereka adalah benda mati. "Semua dokumen sudah siap untuk dieksekusi, Nyonya Arini. Tim penyitaan aset juga sudah bersiaga di luar pagar," lapor pria tersebut dengan nada profesional. Para karyawan yang mengintip dari balik pintu dapur terbelalak. "Lihat itu. Mereka dari kantor hukum paling mahal di kota ini," bisik salah satu dari mereka dengan nada takjub sekaligus ngeri. Tuan Rendra sepertinya benar-benar salah memilih lawan kali ini. Suasana sosial di rumah itu berubah dalam sekejap. Rasa iba terhadap Arini berganti menjadi rasa takut, sekaligus penasaran akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Rendra mulai berkeringat dingin, meskipun ia berusaha keras menyembunyikannya. "Apa-apaan ini? Ini rumahku. Beraninya kalian masuk tanpa izin dan membawa-bawa kata penyitaan," teriak Rendra dengan suara yang sedikit bergetar. Namun, Arini hanya menatapnya dengan senyum tipis yang membekukan darah. "Ini bukan rumahmu, Rendra. Ini adalah aset investasi atas nama pribadiku yang kamu pinjam selama bertahan-tahan tanpa membayar sewa. Dan sekarang, masa sewa itu sudah habis," jawab Arini dengan nada yang sangat tenang.
menandakan dimulainya keruntuhan total bagi lawan-lawannya. Ketegangan di ruang tamu itu kini mencapai titik didih saat ketua tim legal membuka koper kulitnya dan mengeluarkan tumpukan berkas dengan segel notaris yang sangat resmi. Rendra mencoba merebut salah satu berkas tersebut, namun sang pengacara dengan sigap menghindar, memberikan tatapan yang sangat merendahkan. Arini tetap berdiri diam, seolah-olah ia sedang menonton pertunjukan komedi yang membosankan. Buka halaman 3, Pak Pengacara. Biarkan mantan suamiku ini membaca apa yang selama ini ia anggap sebagai miliknya, perintah Arini dengan nada yang sangat dingin dan mematikan. Rendra membaca baris demi baris dokumen tersebut dengan tangan yang mulai gemetar hebat. Wajahnya yang tadinya merah karena amarah kini berubah menjadi pucat pasi seputih kertas. Di sana tertera dengan sangat jelas bahwa seluruh dana yang digunakan untuk membeli rumah mewah ini, ruko-ruko di pusat kota, hingga modal awal perusahaan yang kini dikelolanya, berasal dari rekening warisan tunggal atas nama Arini, perjanjian pranikah yang pernah ia tanda tangani tanpa membaca detailnya, bertahan-tahan, lalu kini mencuat kembali seperti hantu yang siap mencekiknya. Apa-apaan ini? Ini tidak mungkin. Kamu pasti memalsukan dokumen ini, teriak Bu Ratna dengan suara melengking. Mencoba merebut berkas itu dari tangan putranya. Ia menatap Arini dengan mata yang melotot penuh kebencian. Anakku yang bekerja siang malam, kamu itu cuma duduk manis di rumah. Bagaimana mungkin semua ini atas namamu? Dasar licik. Hinaan itu tidak lagi terdengar berkuasa, melainkan terdengar seperti jeritan putus asa dari seseorang yang menyadari tanah tempatnya berpijak mulai runtuh. Siska, yang sedari tadi bersandar manja, tiba-tiba menjauhkan dirinya dari Rendra, seolah pria itu sedang menularkan wabah penyakit. Ia menatap dokumen-dokumen itu dengan wajah yang penuh kecemasan. Mas, katakan kalau ini salah. Katakan kalau rumah ini milikmu. Aku tidak mau tinggal di jalanan, rengek Siska. Namun Rendra tidak mampu menjawab. Lidahnya terasa keluh saat melihat tanda tangan aslinya di atas materai pada dokumen pernyataan pelepasan aset Nonggonogini. Arini melangkah maju satu demi satu, mendekati Rendra hingga jarak mereka sangat dekat. Ia membisikkan kotek kata yang terdengar seperti vonis mati di telinga pria itu. Kamu pikir aku tidak tahu kamu berselingkuh sejak tahun kedua pernikahan kita? Aku membiarkanmu merasa menang, membiarkanmu merasa kaya, hanya agar jatuhmu terasa lebih menyakitkan hari ini. Perusahaan itu, aku adalah pemegang saham mayoritas lewat perusahaan Cangkang. Besok pagi, Dewan Komisaris akan memecatmu secara tidak hormat karena penggelapan dana yang baru saja aku laporkan, ucap Arini dengan senyum yang sangat tenang namun penuh kemenangan. Di belakang mereka, notaris keluarga yang baru saja tiba memberikan pernyataan penutup yang menghancurkan harapan mereka. Semua dokumen ini sah secara hukum dan telah didaftarkan di negara. Tuan Rendra, status Anda di rumah ini hanyalah tamu, dan karena Nyonya Arini sudah secara resmi membatalkan izin tinggal Anda. Anda tidak memiliki hak hukum apapun di sini, ucap sang notaris dengan suara yang tegas dan profesional. Suasana di ruangan itu seketika menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara napas Rendra yang memburu karena panik. Para karyawan yang menyaksikan adegan itu dari lantai atas tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Aku tidak percaya. Selama ini Nyonya adalah pemilik asli semuanya. Tuan Rendra benar-benar hanya menumpang hidup, bisik salah satu staf keuangan rumah tangga dengan nada takjub. Rasa hormat mereka kini sepenuhnya berpindah kepada Arini. Sementara Rendra kini terlihat seperti pria kecil yang kehilangan segalanya dalam hitungan detik. Arini menatap mereka bertiga untuk terakhir kalinya sebelum memberikan isyarat pada tim keamanannya untuk bersiap. Kehancuran sistematis itu dimulai tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 8 malam. Arini melirik jam tangan pintarnya, dan sedetik kemudian, ponsel Rendra bergetar tanpa henti. Wajah Rendra yang sudah pucat, kini berubah menjadi abu-abu saat membaca rentetan notifikasi pemblokiran rekening. Semua kartu kredit platinum yang selama ini ia pamerkan di depan Siska, kini tidak lebih dari sekadar kepingan plastik sampah. Arini telah memutus aliran dana operasional yang selama ini menyokong gaya hidup mewah suaminya dalam satu kali klik. Apa yang kamu lakukan, Arini? Kenapa semua rekeningku dibekukan? Teriak Rendra dengan suara serak, hampir menangis karena kehilangan harga dirinya di depan selingkuhannya. Ia mencoba mengakses aplikasi perbankan, namun hanya pesan akses ditolak yang muncul di layar. Dunia yang ia bangun di atas pondasi harta Arini kini runtuh seketika. Kesombongan yang tadi ia tunjukkan saat melempar surat cerai telah lenyap.
berganti dengan kepanikan seorang pria yang menyadari bahwa ia tidak punya 1 sen pun atas namanya sendiri. Bu Ratna yang melihat putranya gemetar, mencoba melakukan serangan fisik terakhir. Ia maju hendak menampar Arini. Namun 2 orang petugas keamanan berseragam yang telah disiapkan Arini dengan sigap menghalangi langkahnya. "Lepaskan aku. Ini rumah anakku. Kalian tidak punya hak," teriak Bu Ratna dengan suara melengking yang pecah. Ia terlihat seperti orang gila yang kehilangan akal sehat saat melihat para petugas mulai menempelkan stiker penyitaan aset pada televisi 85 inci dan barang-barang mewah lainnya di ruang tamu tersebut. Di sudut ruangan, Siska mulai mengemasi tas desainer yang tadi ia banggakan, bersiap untuk lari dari kekacauan itu. Namun, langkahnya terhenti saat ketua tim legal menghadangnya dengan sebuah dokumen kecil. "Nona Siska, menurut catatan transaksi, tas dan perhiasan yang Anda kenakan dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan yang statusnya kini sedang dalam penyelidikan penggelapan. Silakan tinggalkan semua barang itu di sini. Atau kami akan memanggil pihak kepolisian untuk melakukan penggeledahan," ucap sang pengacara dengan nada datar, namun sangat mengancam. Siska ternganga. Wajah cantiknya kini dipenuhi rasa malu yang luar biasa di hadapan para saksi. Arini berjalan perlahan menuju pintu utama yang terbuka lebar, di mana sebuah truk besar pengangkut barang sudah terparkir di halaman. Ia tidak perlu lagi berteriak untuk menunjukkan kekuasaannya. "Rendra, Bu Ratna, kalian punya waktu 10 menit untuk keluar sebelum aku mengganti semua kode akses rumah ini. Dan jangan repot-repot membawa barang elektronik atau perabotan. Itu semua tercatat sebagai aset perusahaan pribadiku," ucap Arini dengan nada dingin yang menusuk tulang. Ia memberikan isyarat kepada tim IT-nya untuk mulai melakukan riset pada sistem rumah pintar tersebut. Para tetangga yang baru saja pulang dari acara lingkungan mulai berkumpul di depan pagar, menyaksikan pemandangan yang tak terduga itu. "Bukannya itu Pak Rendra, yang katanya orang paling kaya di kompleks ini? Kenapa barang-barangnya dikeluarkan?" bisik seorang tetangga dengan nada sinis. "Oh alah, ternyata selama ini cuma numpang di harta istrinya toh," timpal yang lain sambil tertawa kecil. Tekanan sosial dari lingkungan sekitar membuat harga diri Rendra dan ibunya benar-benar terkubur di titik terendah. Kehancuran itu sempurna saat lampu-lampu di dalam rumah mulai berkedip dan padam satu persatu, menyisakan pencahayaan darurat yang redup. Arini berdiri tegak di tengah kegelapan yang elegan, menatap 3 orang di hadapannya yang kini terlihat seperti tikus yang terjepit. Tanpa belas kasihan sedikit pun, ia menunjuk ke arah gerbang luar. "Waktunya habis. Silakan keluar dan nikmati hidup baru kalian dari nol," tutup Arini dengan seringai tipis yang menandakan kemenangan mutlaknya atas keserakahan mereka. Keangkuhan yang tadi memenuhi ruangan kini menguap, berganti dengan aroma keputusasaan yang tajam. Saat para petugas mulai menutup pintu-pintu balkon, Rendra jatuh berlutut di atas lantai marmer yang dingin. Ia mencoba meraih ujung gaun Arini dengan tangan yang gemetar hebat. "Arini, tolong, jangan lakukan ini. Aku hilaf. Aku dijebak oleh Siska. Kamu tahu, aku tidak punya apa-apa tanpa kamu. Bagaimana aku bisa hidup kalau kamu mengambil semuanya?" ratap Rendra dengan suara yang pecah. Air mata mulai mengalir di wajahnya, yang kini terlihat sangat menyedihkan. Pria yang tadi merasa sebagai raja itu, kini tak lebih dari sekadar peminta-minta. Melihat putranya bersimpuh, Bu Ratna yang tadinya garang, mendadak kehilangan taringnya. Ego besarnya runtuh saat ia membayangkan harus kembali ke rumah lamanya yang sempit dan kumuh. Ia ikut bersimpuh di samping Rendra, mencoba memasang wajah memelas yang terlihat sangat dipaksakan. "Arini, menantuku sayang, tolong maafkan ibu. Ibu hanya terbawa suasana. Kamu kan baik. Kamu tidak mungkin setega ini mengusir ibu yang sudah tua ini ke jalanan kan? Di mana rasa hormatmu pada orang tua?" ucapnya dengan nada merengek. Mencoba menggunakan kartu orang tua untuk memanipulasi keadaan. Siska, yang menyadari bahwa kapal tempatnya menumpang, sedang tenggelam dengan cepat, mencoba menjauh sambil memeluk tas sisa yang masih ia pegang. Namun, melihat tidak ada jalan keluar, ia berteriak histeris ke arah Rendra. "Rendra, kamu bilang kamu kaya raya. Kamu bilang perusahaan itu milikmu. Dasar penipu. Kamu sudah menghancurkan hidupku," teriak Siska dengan kasar. Sebelum akhirnya, ia ikut menangis saat seorang petugas keamanan meminta paksa kunci mobil mewah yang selama ini ia pakai. Siska menyadari bahwa kecantikannya tidak akan bisa menyelamatkannya dari kemiskinan mendadak ini. Arini hanya berdiri mematung,
menatap mereka dari ketinggian moral yang tak tercapai. Ia menarik gaunnya perlahan, agar tidak tersentuh oleh tangan Rendra, seolah-olah sentuhan pria itu adalah kotoran yang menjijikkan. Rasa hormat harus didapatkan, bukan diminta. Bu Ratna, dan kamu, Rendra, kamu tidak dijebak. Kamu memilih untuk mengkhianati wanita yang membangun duniamu dari nol. Sekarang, nikmatilah dunia yang kamu pilih sendiri, tanpa diriku di dalamnya. Jawab Arini dengan suara yang sangat rendah, dingin, dan tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Di lorong luar, para tetangga dan saksi yang masih berkumpul mulai berbisik-bisik sambil merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Lihat itu, tadi sombongnya setengah mati, sekarang sampai sujud-sujud di kaki istrinya, celetuk seorang ibu dari rumah sebelah dengan nada mengejek. Benar-benar memalukan. Ternyata selama ini cuma modal tampang dan omongan besar saja. Sahut yang lain. Suara-suara cemoohan dari lingkungan sosial itu menjadi hukuman tambahan yang merobek sisa-sisa harga diri Rendra dan ibunya. Ketua tim legal melangkah maju, memberikan gestur agar para petugas keamanan segera mengawal mereka bertiga keluar dari area properti. Tuan dan Nyonya, waktu memohon Anda sudah habis, silakan keluar secara kooperatif. Atau kami terpaksa menggunakan tindakan fisik sesuai prosedur pengosongan aset. Ucap sang pengacara tanpa emosi. Kata-kata itu menjadi titik akhir bagi segala upaya manipulasi mereka. Rendra masih mencoba berteriak memanggil nama Arini, namun suaranya tenggelam oleh deru mesin truk penyitaan yang mulai bergerak. Arini membalikkan badannya, membelakangi mereka yang masih meratap di lantai. Ia tidak merasa sedih, tidak juga merasa marah. Ia hanya merasa bersih. Dengan langkah yang tenang, ia berjalan menuju meja kerjanya untuk memeriksa dokumen selanjutnya. Mengabaikan suara tangisan di belakangnya si Luella itu, hanyalah suara bising latar belakang yang tak berarti. Arini sudah selesai dengan mereka. Dan kini, saatnya ia menikmati hasil dari kecerdasannya sendiri. Malam semakin larut, namun cahaya di teras rumah mewah itu justru terasa semakin menyilaukan bagi mereka yang terusir. Rendra, Bu Ratna, dan Siska akhirnya berdiri di luar pagar besi yang menjulang tinggi. Mereka berdiri di pinggir jalanan aspal yang dingin, hanya membawa tas-tas kecil berisi pakaian yang sempat diselamatkan sebelum pintu terkunci otomatis. Suara denting besi saat gerbang elektronik itu menutup rapat menjadi suara paling mengerikan yang pernah Rendra dengar seumur hidupnya. Arini muncul di balkon lantai 2, berdiri dengan anggun sambil memegang secangkir kopi hangat. Dari ketinggian itu, ia menatap mantan suaminya yang kini terlihat seperti gelandangan berdasi. Tidak ada kebencian di matanya, hanya ada kekosongan yang membuktikan bahwa Rendra sudah tidak lagi berarti apapun baginya. Arini menyesap kopinya perlahan, menikmati udara malam yang akhirnya terasa bersih dari kebohongan yang selama ini menyesakkan dadanya. Arini, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu akan menyesal karena telah membuang pria sesukses aku, teriak Rendra dari balik pagar, mencoba melakukan gertakan terakhir yang terdengar sangat menyedihkan. Namun, suaranya kini tertutup oleh suara sirine mobil patroli yang lewat, membuat ia refleks menunduk karena takut akan laporan penggelapan dana perusahaan yang tadi disebutkan oleh tim legal Arini. Kesombongannya telah hancur total, menyisakan ketakutan akan jeruji besi yang kini membayanginya. Bu Ratna hanya bisa terduduk di atas koper kecilnya di trotoar, menangis sesenggukan sambil meratapi nasibnya. Bagaimana kita akan makan esok hari? Rendra, semua kartu mati. Rumah ini terkunci. Kita tidak punya siapa-siapa lagi, ratapnya dengan suara parau. Sang ibu mertua yang tadinya sangat pemilih soal dekorasi rumah, kini harus menerima kenyataan bahwa langit malam adalah satu-satunya atap yang ia miliki. Siska, di sisi lain, sudah menjauh beberapa meter sambil sibuk menelepon pria lain, berusaha mencari pelarian baru dan meninggalkan Rendra tanpa kata pamit. Beberapa tetangga yang masih melihat dari balik jendela rumah mereka memberikan komentar terakhir yang menutup martabat keluarga itu. Kasihan sekali, tapi ya itu akibatnya kalau serakah makan harta istri, tapi mau buang istrinya, ucap seorang pria yang sedang merokok di teras rumah seberang. Itu bukan kasihan, itu namanya keadilan. Punya Arini benar-benar cerdas, dia membuang sampah tepat pada waktunya, timpal istrinya sambil menutup gorden, menandakan bahwa pertunjukan gratis malam itu telah usai. Arini meletakkan cangkirnya di pagar balkon, lalu menatap lurus ke arah Rendra untuk terakhir kalinya. Suaranya terdengar sangat jernih di tengah kesunyian malam. Rendra, dulu kamu bilang
Aku adalah benalu yang hanya bisa menghabiskan uangmu. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara benalu sepertimu bertahan hidup tanpa inangnya. Jangan pernah kembali, karena namamu sudah terhapus dari setiap jengkal tanah yang aku miliki. Ucap Arini dengan nada yang sangat datar, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Ia kemudian berbalik badan dan melangkah masuk ke dalam rumah, mematikan lampu balkon dengan satu sentuhan di ponselnya. Rumah itu seketika menjadi gelap bagi mereka yang di luar, namun terasa hangat dan damai bagi Arini di dalam. Arini merebahkan tubuhnya di sofa, membuka dokumen baru tentang ekspansi bisnisnya ke luar negeri. Baginya, ini bukanlah akhir dari sebuah pernikahan, melainkan awal dari hidupnya yang sebenarnya, di mana ia adalah pemilik tunggal atas kebahagiaannya sendiri.